Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Amel. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Doroti Rauli Panjaitan, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di perkuliahan hari ini. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Anjani dengan NPM 221021119 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Tentunya saya tidak sendiri, karena saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Royufa Sasisik Raharjo dengan NPM 2222510210009 sebagai pemateri kedua. Ada Putri Permataliza dengan NPM 22110211129 sebagai pemateri ketiga, dan Andini Nur Izatika dengan NPM 22110211109, yang nantinya akan menyampaikan tentang study case kelompok kami. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang menciptakan dan mengelola tim. Oke. Materi yang pertama yaitu tentang kelompok. Materi pertama yaitu tentang kelompok dan perkembangan kelompok. Kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bekerja sama untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kelompok ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal yaitu kelompok kerja yang terbatas pada satu struktur organisasi dan memiliki rancangan penugasan kerja serta tugas-tugas spesifik yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kelompok informal yaitu kelompok yang terbentuk di tempat kerja dan cenderung berdasarkan pertemanan dan minat yang sama. Oke, selanjutnya ada tahapan perkembangan kelompok. Nah, tahapan perkembangan kelompok ini terbagi menjadi 5. Ada pembentukan atau forming, ada pancaroba atau storming, ada penormaan atau norming, ada pelaksanaan performing, dan ada penundaan adjourning. Nah, yang pertama, tahapan pertama ini tentang pembentukan. Tahap pembentukan. Nah, pada tahap ini, orang mulai bergabung ke dalam kelompok dan mulai menentukan tujuan kelompok, struktur, serta kepemimpinan kelompok. Tahap yang kedua yaitu pancaroba atau storming. Nah, pada tahap ini, perkembangan kelompok dapat dicirikan dengan konflik antar kelompok yang terjadi karena perselisihan. Siapa yang berhak mengelola kelompok dan apa yang harus dilakukan. Tahap ketiga yaitu penormaan. Pada tahap ini, hubungan akrab mulai terjalin. Kelompok mulai menyatu dan sudah terbentuk norma yang mengikat perilaku seluruh anggotanya. Tahap keempat yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, struktur kelompok telah ditetapkan dan diterima oleh anggotanya. Terakhir yaitu tahap penundaan. Pada tahap ini, anggota kelompok bersiap-siap membubarkan diri dan cenderung fokus pada kegiatan penyelesaian daripada pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada kinerja dan kepuasan kelompok kerja. Oke. Potensi kinerja suatu kelompok bergantung pada sejumlah besar sumber daya yang disumbangkan setiap individu kepada kelompoknya. Sumber daya ini mencangkup pengetahuan, keahlian, kemampuan, serta kepribadian anggotanya. Oke, ada sumber kondisi eksternal suatu kelompok. Nah, ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang dibebankan. Kondisi tersebut diantaranya adalah strategi organisasi, hubungan wewenang, regulasi, dan aturan formal, ketersediaan sumber daya, kriteria pemilihan karyawan,
budidaya dan sistem manajemen kerja, serta tata letak fisik tempat kerja kelompok tersebut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Roy, disilakan. Ya, oke, kan saya sampaikan. Struktur kelompok. Tim kerja memiliki struktur internal yang membentuk perilaku para anggotanya dan mempengaruhi kinerja kelompok. Struktur ini menegaskan peran, norma, kesesuaian, sistem, status, ukuran kelompok, kesatuan kelompok, dan kepemimpinan. Oh. Tim kerja yang efektif. Tim kerja merupakan kelompok di mana para anggota bekerja secara intensif untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik dengan menggunakan sistem sinergi positif, akuntabilitas individu dan kelompok, serta keterampilan pelengkap. Setiap pekerjaan membutuhkan tim yang efektif agar tujuan yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik lewat fungsi dan peran maksimal dari pemimpin dan setiap anggota tim. Jenis-jenis tim kerja. 1. Tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah adalah tim yang mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. 2. Tim kerja swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah atau kementerian atau lembaga perangkat daerah lain. Yang 3, tim lintas fungsional. Sekelompok orang dengan berbagai keterampilan dan pengalaman yang semuanya bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, tim maya. Sekelompok orang yang berinteraksi melalui komunikasi elektronik. Oke, selanjutnya menciptakan tim kerja yang efektif. Ada beberapa tips untuk menciptakan tim kerja yang efektif, yaitu tentukan tujuan bersama. Yaitu dalam menciptakan tim kerja yang efektif, berarti mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai oleh tim secara kolektif dan menetapkan tujuan tersebut sebagai fokus utama dari kerja tim. Yang kedua, keterampilan yang relevan. Keterampilan yang relevan dalam menciptakan tim kerja yang efektif adalah keterampilan yang diperlukan oleh setiap anggota tim untuk berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan tim. Yang ketiga, bangun rasa saling percaya. Memungkinkan anggota tim untuk merasa nyaman dalam berbagai gagasan, memberikan dan menerima umpan balik serta bekerja sama secara kolaboratif. Yang keempat, komitmen bersama. Dalam menciptakan tim kerja yang efektif, mengacu pada kesediaan setiap anggota tim untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tim dengan berkomitmen penuh dan dengan sikap yang positif. Yang kelima, ciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik mencakup kemampuan untuk saling mendengarkan, saling memahami, dan saling berbagi informasi dengan jelas dan terbuka. Yang kelima, kemampuan bernegosiasi. Kemampuan bernegosiasi yang baik adalah keterampilan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan yang muncul antara anggota tim dengan cara yang positif dan produktif. Yang ketujuh, kepemimpinan yang sesuai. Kepemimpinan yang sesuai harus mampu memimpin dan mengelola tim dengan cara efektif untuk menciptakan tujuan bersama. Dan yang kedelapan, dukungan eksternal dan internal. Dukungan eksternal merajuk pada seperti dukungan dari pihak luar tim seperti manajemen perusahaan atau pihak lain yang berhubungan dengan tim tersebut. Dan dukungan internal mencakup kerjasama, komunikasi yang baik, saling menghargai, serta memotivasi satu sama lain untuk bekerja secara produktif. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi. Evaluasi, proses untuk mengevaluasi kinerja tim
menganalisis hasil kerja, dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Next. Tantangan dalam mengelola tim. Seorang manajer harus bisa menghadapi tantangan masa kini dalam mengelola tim, terutama yang terkait dengan pengelolaan tim global dan memahami tentang jaringan sosial organisasi. Next. Mengelola tim global ada beberapa cara. Sumber daya anggota dalam tim global adalah dalam tim global mengacu pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap anggota tim dalam konteks lingkungan bisnis global. Dan yang kedua, struktur kelompok. Struktur kelompok dalam tim global adalah cara organisasi dalam membagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim yang tersebar di seluruh dunia. Membangun keterampilan tim. Membangun keterampilan tim dalam mengelola tim global berarti memperkuat keterampilan kolaboratif dan memperluas pemahaman tentang kebudayaan dan perbedaan budaya yang mungkin mempengaruhi kinerja tim. Yang keempat, memahami jaringan sosial. Memahami jaringan sosial dalam mengelola tim global berarti memahami bagaimana hasil sosial mempengaruhi kinerja tim. Yang kelima, proses kelompok. Proses kelompok dalam mengelola tim global merajuk pada cara tim bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, peran manajer. Peran manajer dalam mengelola tim global sangat penting. Manajer harus memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tim. Selanjutnya, studi case yang kami ambil tentang BAK Universitas Lampung. Biro Akademik dan Kemahasiswaan atau BAK merupakan unsur pelaksana administrasi yang melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Universitas Lampung. BAK mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang akademik dan pembinaan mahasiswa alumni dengan fungsi terhadap yang pertama, pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa. Yang keempat, pelaksanaan pelayanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa. Dan yang terakhir, pelaksanaan penyusunan data dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, evaluasi kinerja ekstrakurikuler dilakukan terhadap jumlah medali lomba minat atau bakat, jumlah judul program kreativitas mahasiswa atau PKM yang dimenangi oleh mahasiswa Unila. Dalam mengelola kegiatan tersebut, BAK memiliki sumber daya manusia berjumlah 31 orang yang terdiri atas 21 PNS dan 10 tenaga non-PNS dengan kualifikasi pendidikan bervariasi 3 orang pascasarjana, 21 orang sarjana, 1 diploma, dan 6 orang SLTA. Biro Akademik dan Kemahasiswaan atau BAK bertugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Unila. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAK memiliki fungsi melaksanakan administrasi pendidikan dan administrasi kemahasiswaan. Tugas dan fungsi tersebut BAK terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian akademik dan bagian kemahasiswaan, mana masing-masing bagian terdiri dari beberapa subbagian. Bagian akademik terdiri atas subbagian pendidikan dan evaluasi, subbagian registrasi dan statistik, dan subbagian sarana pendidikan. Sedangkan bagian kemahasiswaan terdiri atas subbagian minat, bakat, dan penalaran mahasiswa,
dan subbagian kesejahteraan mahasiswa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Andini. Oke, yang terakhir, menciptakan dan mengelola tim di Biro Akademik dan Kemahasiswaan atau BAK Unila. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik dan kemahasiswaan, Biro Akademik dan Kemahasiswaan atau BAK memerlukan sebuah tim yang terorganisir dengan baik. Tim tersebut harus mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam mengelola kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta memenuhi kebutuhan layanan administrasi pendidikan dan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Lampung. Untuk menciptakan dan mengelola tim yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh BAK. Pertama-tama, BAK harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur dengan baik. Struktur organisasi tersebut harus memperjelas peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim, serta menjelaskan bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Kedua, BAK harus memperhatikan kualifikasi pendidikan dan pengalaman dari anggota tim. Dalam hal ini, BAK memiliki keuntungan karena memiliki sumber daya manusia yang cukup dan bervariasi. Namun, BAK harus memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan fungsi yang akan mereka jalankan. Ketiga, BAK harus memperhatikan aspek motivasi dan keterlibatan anggota tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. BAK dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Keempat, BAK harus memperhatikan komunikasi internal dan kolaborasi anggota tim. Komunikasi yang baik akan membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, kolaborasi yang baik akan membantu anggota tim saling mengisi dan melengkapi satu sama lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kelima, BAK harus memperhatikan evaluasi kinerja anggota tim secara teratur. Evaluasi kinerja tersebut dapat dilakukan dengan mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim. Evaluasi kinerja tersebut akan membantu BAK untuk memperbaiki kinerja anggota tim, memperbaiki proses kerja, dan meningkatkan kualitas layanan administrasi yang diberikan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung dapat menciptakan dan mengelola tim yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Tim tersebut akan mampu memberikan layanan administrasi yang berkualitas, meningkatkan kinerja ekstrakurikuler, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan pendidikan di Universitas Lampung. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk kesempatan kali ini, kami membuka sesi diskusi untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, menyanggah, atau memberikan pendapat, bisa lewat kolom chat.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Anissa tentang tantangan dalam bekerja dalam tim di tempat kerja dapat bervariasi. Namun, beberapa yang umum meliputi komunikasi yang buruk, yang kedua perbedaan gaya dan kepribadian, dan yang ketiga kurang kepercayaan diri, keempat tugas yang tidak jelas, dan yang kelima konflik. Untuk mengatasi tantangan dalam bekerja dalam tim di tempat kerja, penting untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara anggota tim dengan menghargai perbedaan satu sama lain dan terus terbuka untuk berkomunikasi dan umpan balik. Terima kasih, Eva. Terima kasih, Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu Aulia Jasmine, NPM 2211021108.
Pertanyaannya yaitu apakah kalian dapat menjelaskan bagaimana upaya agar tim kerja dapat berjalan dengan efektif? Upaya agar tim kerja berjalan dengan efektif yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, membangun tim yang inklusif dan beragam. Salah satu hal yang paling penting dalam kerjasama adalah fokus menciptakan tim yang inklusif dan beragam. Latar belakang tim yang berbeda-beda akan membawa perspektif dan ide-ide yang baru. Semakin banyak perspektif, semakin mudah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Apabila anggota tim masih ragu dengan tugas dan tanggung jawab mereka, akan menimbulkan potensi konflik dengan anggota lainnya. Itulah sebabnya penting untuk mengetahui peran dan tanggung jawab setiap anggota dengan jelas. Yang ketiga, membangun kepercayaan tim. Kepercayaan adalah komponen yang paling penting untuk membangun kerjasama. Bagaimana rasanya jika bekerja dengan anggota yang tidak dipercaya, maka pekerjaan akan terhambat dan terancam gagal. Nah, itulah untuk membangun kepercayaan tim. Yang keempat, komunikasi yang jelas dan intens. Yang kelima, memberikan tim kesempatan untuk mengambil keputusan. Yang keenam, mengatur waktu untuk meeting secara bijak. Yang ketujuh, tidak perlu takut mengatur dinamika dalam tim. Yang kedelapan, memberi kesempatan anggota tim untuk belajar. Nah, cukup, Ratu? Sudah cukup. Terima kasih, Amel. Terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan tutup sesi diskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kelompok kami menyampaikan materi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang menyimak dari awal hingga akhir ini. Kami akhiri sesi presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.